sampaikan di sini karena kita sudah baca beberapa kali ya. Hari ini saya memberikan tema semua karena kesetiaan Allah. Ya, tema kita tetap tema besarnya bangkitlah menjadi terang. Tetapi kita bisa menjadi terang, kita bisa bangkit, semuanya hanya karena kesetiaan Tuhan. Bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Dan terlebih karena kita sudah pernah jatuh. Karena sekali engkau memakannya, engkau pasti mati. Itu berlaku untuk firman Tuhan. Jadi karena kita sudah pernah jatuh dan kita berada hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, ada khususnya seperti itu. Ya, orang Israel kan sedang ada di Babel, mau pulang ke Israel. Jadi mereka yang akan menikmati kembali negeri itu adalah karena kesetiaan Tuhan. Kita sudah melihat bahwa Yesaya pasal 65 sampai Yesaya pasal yang ke-66 itu adalah jawaban Tuhan terhadap doa orang Yehuda yang dipanjatkan dari pasal 63 ayat 15 sampai pasal 64 ayat 12. Jadi pasal 63 sampai ayat 15 sampai pasal 64 itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang Israel kepada Tuhan. Dan kita melihat dari doa itu ada dua hal yang kita sudah pelajari. Yang pertama, ada pola pikir yang salah, tapi ada juga yang benar, yang saya sebutkan dengan tema waktu itu doktrin. Ya. Nah, dari doa ini ada tuduhan mereka terhadap Tuhan yang salah. Karena itu Tuhan menjawab doa mereka dari pasal 65 sampai pasal 66. Nah, minggu pertama yang lalu, karena minggu kemarin saya tidak ada di sini, saya di Sumenggok. Minggu pertama yang lalu sudah kita lihat bahwa kalau kita membaca pasal 65 ayat 1, yaitu doanya, jawaban dari Tuhan dari doa yang dipanjatkan mereka. Maka kalau kita membaca pasal 65 ayat 1, kemarin saya katakan bahwa pasal 65 ayat 1 sampai 7 itu sebenarnya dibagi dua. Yang pertama ayat 1 dan yang kedua ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 itu ketika kita membaca kitab Roma, maka sebenarnya ayat 1 itu adalah untuk bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Tetapi ayat 2 sampai ayat 7 itu khusus untuk orang-orang Israel. Ya. Jadi ketika kita, kalau ayat 1 itu kita baca pasal 65 ayat 1, maka kita sebenarnya sedang mendengar Tuhan berkata seperti ini. Sedang orang yang tidak mencari aku. Karena di ayat 1 itu kan pasal 65 ayat, aku telah berkenan ditemui orang yang tidak mencari aku. Jadi kalau kita membaca itu, maka sebenarnya Tuhan sedang berkata kepada mereka, kepada kita, sedang orang yang tidak mencari aku, mereka yang tidak pernah mencari aku telah berkenan ditemui. Daniel, kamu. Nah itu kan. Jadi saya kemarin minggu pertama saya berkata kepada saudara sebagai contoh, Yosua harusnya berkata, sedangkan Kevin diperhatikan oleh bapak, apalagi saya, anaknya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak berkata, Kevin tidak, Joshua tidak berkata, apa
pelihara aku enggak. Itu keliru. Itu pemahaman pasti keliru. Tidak ada orang menelantarkan anaknya dan memperhatikan yang lain. Tidak ada. Kalau toh orang tua memperhatikan yang lain, itu sisa dari kemampuan untuk pelihara anak. Itu pasti. Merasa masih mampu, lalu memberikan perhatian terhadap yang lain, atau bisa dibagi karena masih mampu. Jadi pola pikirnya harus seperti itu. Makanya Tuhan berkata, sedangkan orang lain yang tidak mencari aku telah menunjukkan diri dan berkata, ini aku, ini aku. Nah, Daniel kamu. Jadi tuduhanmu itu salah. Tuhan sedang berkata, tuduhanmu itu salah. Ketika engkau berkata, mengapa Tuhan membiarkan kami? Tuhan ingin berkata, saya tidak membiarkan, sedangkan yang lain saya perhatikan, apalagi kamu. Jadi kalau kita membaca pasal 65 ayat 1, sebenarnya bahasanya Tuhan menjawab doa kita seperti itu. Tuhan sedang menjawab doa kita yang mengatakan, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa engkau membiarkan? Mengapa engkau membuat kami? Jadi Tuhan sedang berkata, kamu salah. Sedangkan orang lain saya perhatikan, apalagi kamu. Nah ini loh saudara. Jadi kita dalam bertuhan itu jangan salah paham. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan kita. Ya. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi kasih Tuhan terhadap anak-anaknya itu tidak mungkin. Tetapi yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati itu Yesaya 59. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar, tapi ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Apa itu? Dosa dan pelanggaran. Karena Tuhan tidak mungkin kompromi dengan dosa. Bagi Tuhan lebih baik langit dan bumi lenyap daripada dia harus berkompromi dengan dosa. Itu mustahil. Tidak mungkin. Karena itu ketika anak Tuhan itu memikul dosa, maka Tuhan menganggap itu sebagai kenajisan. Saudara ingat, dosa selalu membuat orang najis. Itu doktrin. Itu doktrin. Dosa selalu membuat orang najis di hadapan Tuhan. Karena itu buanglah segala dosa. Ya. Dan kita berlari untuk menuju tujuan, katanya Paulus. Ya. Buanglah dosa yang begitu berat merintangi kita. Ibrani pasal. Karena Roma pasal 12. Karena begitu banyak saksi yang pasal Ibrani. Jadi ini kalau kita membaca pasal 65 ayat 1, kata-kata Tuhan jawabannya seperti ini. Orang lain saya tolak, Daniel kamu jangan salah berpikir. Ya. Kalau kita membaca pasal 65 ayat 2 sampai 7, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang mengatakan kepada kita dan kita mendengar Tuhan berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepadamu. Sekalipun sebenarnya kamu sangat menyakitkan hatiku, tapi sepanjang hari aku mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Nah, kamu menuduh
Mengapa engkau membiarkan kami? Nah, itu maksudnya ya. Jadi tuduhan orang Israel di dalam doa itu, mengapa engkau membiarkan kami? Inilah jawabannya. Saya tidak pernah membiarkan kamu. Sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepadamu. Tapi tangan itu dicueki, dibiarkan. Merasa itu bukan Tuhan. Mereka mulai memilih jalan sendiri. Mereka berkata, kami tidak butuh Tuhan. Ya, khotbah hanya begitu saja dibiarkan berlalu. Ya. Firman Tuhan begitu saja dilalukan, seolah-olah firman Tuhan itu hanya berlaku di gereja. Setelah keluar dari gereja tidak penting. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berjalan, dalam berlaku, dalam berbicara, seolah-olah firman Tuhan itu tidak penting. Tangan Tuhan selalu terulur. Sekalipun dia sakit hati dengan seluruh kehidupannya, tangan Tuhan selalu terulur. Walaupun sakit hati. Tetapi kalau kita berkata, mengapa engkau membiarkan aku? Maka Tuhan sedang berkata, kamu salah. Ya, kamu salah. Jadi kalau kita membaca pasal 65 ayat 2 sampai 7, seperti inilah sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya. Kalau kita membaca ini, maka sebenarnya kita juga sedang mendengarkan, sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku segala kesalahanmu. Aku pasti menghukum kamu karena kesalahanmu itu. Ya, itu ada ditulis di sini. Ayat berapa? Tetapi tetap sebenarnya kan, jadi dosa kita itu sudah tertulis di mata Tuhan, dan kita pasti mendapat hukuman dari situ. Tetapi sekalipun seperti itu, Tuhan berkata, tapi sepanjang hari aku mengulurkan tangan untuk menolong kamu. Kalau kita membaca pasal 65 ayat 2 sampai 7, Tuhan sedang menjawab seperti ini. Ya. Tuhan sedang mengatakan seperti ini. Ya, hari Kamis kemarin saya larang itu Kevin ke gereja. Ya, duegel saya. 1 minggu saya sudah tidak ngomong, kecuali mendoakan dia pagi-pagi mau ke sekolah. Tapi kemudian dia pamit sama mamanya dan berkata, aku nanti agak pulang sore. Itu hari Kamis jam ibadah. Saya sudah pernah bilang sama dia, kalau jam ibadah jangan pergi main futsal. Nanti kamu ngantuk di gereja. Tapi dia bohongi dan dia berkata, ada training untuk orang-orang magang. Jadi supaya jemaat jangan sampai mengerti bahwa berpikir saya menindas Kevin. Tidak. Bagaimana saya menindas sedang saya sedang memperjuangkan dia supaya lulus SMK? Mana mungkin sekaligus saya mengasihi dan sekaligus menindas. Itu mustahil. Jadi supaya saudara jangan salah paham dengan saya. Cinta saya terhadap dia supaya dia lulus. Tapi dia datang ke Surabaya untuk sekolah. Nilainya, sisipannya 26, 16. Tapi pamitnya sama saya mau ujian, saya tidak cari kamu. Iya, karena saya tahu dia mau sekolah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya menindas Kevin, itu salah. Sama seperti itu. Tuhan sedang berbicara seperti itu, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati itu seperti itu, dan pengalaman saya juga persis hampir sama. Untuk menikmati firman Tuhan ini saya paham.
Sebenarnya sudah sakit, jengkel. Saya 1 minggu saya hanya berdoa buat dia. Selain itu diam. Mau ngambil kangkung, kamu mau apa, saya diam sepanjang hari. Sampai di rumah ditanya mamanya, dari mana? Dari bengkel. Jur, dari mana? Dari bengkel. Dikira kita ini orang bodoh. Mana ada training di akhir? Training itu selalu di awal. Iya kan? Tidak ada training di akhir. Kita langsung paham. Ya. Jadi sebenarnya sakit hati. Tapi untuk sampai lulus, selalu ngelus. Seperti itulah Tuhan sedang berbicara. Saya ingin memberikan contoh yang real saja. Jadi sebenarnya Tuhan itu sakit hati dengan kita, dengan mereka khusus. Bagaimana tidak sakit hati? Mereka pergi ke rumah dewa, diperhatikan oleh Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana tidak sakit hati, saudara? Tetapi karena ini anak, sepanjang hari aku mengulurkan tangan. Nah itu belum jawab. Jadi kalau kita membaca pasal ini, harusnya kita memang menangis. Iya, harusnya kita memang mengerti betapa banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Saya pun harus mengakui jujur itu. Ya. Nah ini loh saudara jawabannya Tuhan. Pasal 65 ayat 2 dan 7. Mudah-mudahan ke depan jangan seperti ini kita. Jangan selalu menuduh Tuhan yang salah padahal kita yang salah. Kurang perhatian. Tuhan kita anggap kurang perhatian. Tuhan kita anggap membiarkan kita, padahal kita yang tidak mau. Sebab kita bukan robot. Kita adalah ciptaan yang mulia, yang diberikan Tuhan hak untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa dipaksa oleh Tuhan. Ayo sini. Tidak bisa. Sebab kalau dia memaksa, dia berdosa terhadap komitmen menciptakan kita. Marilah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Jadi Tuhan itu paling senang dengan senang hati. Kita memuji Tuhan dengan senang hati, kita datang ke gereja dengan senang hati, kita memuliakan Tuhan dengan senang hati, kita melakukannya untuk Tuhan. Baru Tuhan berkata. Kenapa? Karena memang Tuhan memberikan kita ciptaan yang berbeda dari seluruh ciptaan. Kita adalah ciptaan yang mulia, mampu memilih yang baik. Amin. Nah itu loh ayat ini. Nah hari ini kita masuk di Yesaya pasal yang ke-65 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca ayat 8. Ya. Di depan ada, kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih ini kok ilah masih ada apa ini? Masih ada air harusnya sini. Saya minta maaf, ini ketulis. Coba dibaca. Seperti kata orang, Iya. pada tandan buah anggur masih terdapat airnya. Iya. Masih terdapat airnya. Janganlah ini kehilangan ini, minta maaf ya. Oh ini kelari ke sini.
masih terdapat airnya. ini loh, lari. Terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Minta maaf, bisa lari-lari dia. Ada tulisan, makanya saya bilang ini ternya lari. Minta maaf ya. Jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Terus yang tulisan berikut 2, 3. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Jadi di Israel ada peribahasa ini. Kalau masih ada air dalam tandan anggur itu, jangan dimusnahkan, sebab masih ada berkat. Nah, Tuhan berkata, seperti kata orang ini, aku akan berbuat seperti itu kepada orang Israel. Artinya apa, saudara? Kalau masih ada air, ya. Kalau sudah tidak ada, nah itu dia. Kalau masih ada yang baik, tidak usah dibuat. Masih ada berkat, jangan dibuat, jangan dihancurkan. Nah, Tuhan berkata, aku akan melakukan seperti itu. Aku akan melakukan seperti itu. Jadi ayat ini adalah kata kunci dari pasal 65 ayat 8 sampai 16. Inilah kata kuncinya ayat 8 ini. Ya. Jadi Tuhan menjawab ketika mereka berkata, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau terlalu murka. Nah, itu kan ada doanya itu di pasal 64 itu. Ingatlah akan hamba-hambamu ini. Nah, doa itu dijawab oleh Tuhan dengan berkata, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Maka Tuhan berkata, aku akan berbuat seperti ini. Jadi kalau masih di Israel masih ada airnya itu tentu yang bisa dilihat, yang masih baik bisa dilihat. Maka Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan seluruh dunia. Sekaliannya ini kan seluruh, tidak akan memusnahkan sekalian. Nah, itu kata kuncinya. Mari kita teruskan. Artinya masih ada harapan kalau masih ada yang benar, ya kan? Masih ada harapan tidak akan musnah itu Israel kalau masih ada yang benar. Tapi kalau sudah tidak ada, kalau sudah tidak ada airnya, ya leopo. Makanya Tuhan berkata, sudah 3 tahun aku cari buah pohon ini, kok tidak ono buah, tebang saja. Untung penjaga itu masih berkata, Tuhan, tunggu 1 tahun lagi. 1 tahun ini tidak berbuah, ya wes, menyerah. Jadi ditunggu 1 tahun masih ada ndak airnya, ya kan? Simpel, firman Tuhan itu ternyata semua dijelaskan dengan benar, dengan baik. Tinggal kita mau ndak memahami. Ya. Jadi kalau masih ada, Tuhan pasti menolong. Kalau sudah tidak ada, percuma. Nah, kalau percuma, Tuhan berkata, jangan beri mutiara kepada babi. Babi itu tidak kenal mutiara. Dia lebih senang lumpur. Ya, dia lebih senang lumpur daripada mutiara. Tidak
Makanya firman Tuhan berkata, jangan beribut ya kepada Baal. Makanya kadang-kadang juga seperti itu. Saya jemaat, kalau saya sudah tahu tidak ada artinya dikhotbah, diapain, dibiarin, ya sudah. Kau datang silakan, tidak datang silakan. Kalau kau rajin, nanti mati tak kubur, urusanmu dewi. Kadang-kadang begitu. Ya seperti itulah kalau memang sudah kita merasa tidak ada mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Ya hanya doa secara pribadi kepada Tuhan kalau masih eling. Kadang-kadang sudah tidak eling, pendeta juga sudah tidak mampu, tidak ingat lagi karena sakit hatinya, tidak ingat lagi mendoakan. Kalau masih ingat namanya, bersyukur kepada Tuhan. Makanya kalau sering disebut namanya, harusnya bersyukur. Di dalam doa gembala masih ada nama. Ya. Jadi seperti itulah pengertiannya ini. Nah, mari kita lihat ayat 9. 2, 3. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Artinya kalau kita baca ini, aku akan membangkitkan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari keturunan Yehuda. Jadi kalau kita baca menurut tulisan merah ini harusnya seperti itu. Kalau kita mengikuti baca ayat yang di atas, ya, jadi semakin paham kita kan, dan semakin mengerti. Lalu terus, orang-orang pilihanku akan mewarisi gunung-gunungku. Mewarisinya itu, nyanya di sini adalah menunjuk kepada gunung-gunungnya Tuhan, tempatnya Tuhan tinggal. Jadi orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di gunung-gunung Tuhan. Jadi kalau kita baca ini, kalau sudah seperti ini, tidak usah ditafsir lagi kan? Sangat jelas kan? Jadi air yang dimaksud tadi adalah ini, yang akan dibangkitkan dari keturunan Yakub, yaitu dari suku Yehuda. Karena orang Israel itu sudah terbagi dua, 10 suku dan 2 suku. 10 suku itu bicara Israel, sedangkan 2 suku itu Yehuda. Karena itu Israel sampai hari ini tidak lagi disebut-sebut, karena Israel sudah dihilangkan. Walaupun secara pribadi masih ada, tapi secara nation, bangsa, bagi Tuhan sudah tidak ada. Makanya orang Israel yang sekarang itu sebenarnya itu orang Yehuda, tapi kita menyebut namanya Israel karena mengingat Yakub itu namanya adalah Israel, diubah namanya menjadi Israel. Tetapi keturunan yang ada sekarang itu rata-rata itu perwakilan dari Yehuda, suku Lewi dan suku Yehuda. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hambaku akan tinggal di gunung-gunung yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Saudara tahu, saya sudah berkata dari awal Tuhan sudah mematok mana miliknya. Waktu Yosua membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai di tanah Kanaan, itu sudah ada patoknya. Baca dengan baik, patok itu ada di dalam Alkitab. Itu adalah miliknya Tuhan, dan itu hanya boleh diwarisi oleh orang-orang Yehuda. Ya. Kenapa? Karena hanya itu yang kelihatan ada baiknya. Ya. Hanya itu yang kelihatan ada baiknya. Makanya tadi ayat 8 itu menjadi kata kuncinya. Kalau masih dalam
maksudnya, saudara? Ya. Jadi anggur yang masih ada airnya itu adalah keturunan Yakub dari suku Yehuda, akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk mewarisi, ya, dan untuk mewarisi dan untuk tinggal di situ. Tuhan berkata seperti kata orang. Ya, ini dia penjelasan. Nah, itulah yang akan mewarisi gunung Tuhan. Ayat yang ke-9. Jadi saya kira sangat paham kita membaca ayat 9. Mari kita baca ayat 10. 2, 3. Saron itu suatu tempat. Ya. Saron itu adalah daerah atau suatu tempat. 2, 3. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Nah, di Israel itu ada namanya Saron. Saron itu adalah sebuah daerah, bukan tempat rumah, tapi itu dataran rata. Itu tempat pengembalaan kambing domba cocok. Rumputnya bagus, tapi tidak berair. Ya. Jadi kalau lembah itu pasti berair. Namanya juga lembah. Lembah itu kan daerah berair. Tapi kalau daerah Saron ini enggak. Cuman itu adalah sebuah dataran rata. Di sana kambing domba pasti gemuk-gemuk. Ya, pasti gemuk-gemuk. Nah, lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu dan sapi. Saudara tahu lembu, kerbau, sapi senang lumpur. Iya kan? Senang lumpur dia. Karena setelah kenyang dia akan berlumpur, berendam di lumpur. Kalau saudara pernah jadi gembala, aku pernah gembala kerbau. Jadi aku paham. Makanya kalau daerah yang model seperti ini, kerbau dan lembu sapi itu lemu-lemu. Karena airnya juga ada, tempat mereka berbaring, menikmati, ya. Sama dengan ayam. Ayam itu hanya dikasih mandi, tidak bagus. Tapi tanya Pak Pras, kalau ada pasir, habis mandi kering, apa, dia akan bergulung-gulung di situ. Senang rasa putar-putar di situ. Ya, kebetulan saya kan pelihara ayam, jadi ngerti. Jadi senangnya putar-putar di situ. Anaknya ayam kalau udah dilepas, dia tidak peduli makan dulu, main di pasir itu. Senang dia. Nah, itulah yang membuat dia bahagia. Lemu-lemu jadi. Ya. Makanya kalau dipesan makan, kemarin dia berkata, ada saya potong di acara 3 ekor, dia bilang enak ya ayamnya, empuk. Iya, masih kecil, masih muda-muda. Ya empuk. Ya kan? Jadi itu gambarannya ini supaya saudara paham. Makanya saya jelaskan. Jadi kalau kambing domba itu tidak perlu air. Kambing itu takut air. Sama dengan kucing. Tapi kalau sapi, lembu, itu maunya dia kalau habis makan tidur di air itu. Enak dia, senang rasanya. Itulah lembu dan sapi. Jadi ketika Tuhan mengatakan ini, saudara tahu apa maksudnya? Untuk orang yang mewarisi gunung-gunung Tuhan itu tadi pasti kaya, diberkati oleh Tuhan. Ini adalah berkat untuk orang yang masih ada airnya tadi. Jika masih ada air dalam tandan anggur, jangan dibuang. Jadi untuk
membangkitkannya menjadi pewaris. Pertanyaannya masih baik nggak? Nah ini loh saudara. Ukur diri sendiri. Hah? Tentu kita paham bagaimana kekristenan kita. Kita termasuk orang Kristen baik apa enggak? Tuhan berkata, kalau masih ada air dalam tandan anggur, jangan dibuang. Nah yang baik itu kita mengerti dan kita masih baik. Oh puji Tuhan, hari ini saudara masih di gereja, saya yakin. Saudara masih kepingin kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin berkata, saya akan membangkitkan, mau tidak bangkit? Mau tidak bangkit jadi terang? Saya akan membangkitkan. Dan orang-orang yang mewarisi, kalau mereka mau dibangkitkan oleh Tuhan, itulah yang akan mewarisi gunung-gunung Tuhan. Dan orang-orang yang mewarisi gunung-gunung Tuhan, ini adalah bagian dari mereka untuk ternak sapi mereka. Ya, jadi saya kira kita paham sudah, sangat paham mengerti. Ya, jadi Saron dan lembah Akor menjadi tempat ternak orang yang mencari Tuhan. Sedang gunung Tuhan menjadi tempat orang yang mencari Dia. Tempat tinggal menjadi warisan. Nah, pegunungan itu pertanian. Tempat tinggal menjadi warisan dari orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, enak toh jawabannya Tuhan. Tinggal mau pilih, mau jadi anak Tuhan atau mau enggak. Ya. Mau jadi anak Tuhan atau mau tidak, terserah. Saya juga berkata sama Kevin, ada kesempatan buat kamu pintar, buat hebat, terserah. Saya sudah tidak bisa memaksa, sudah gede, terserah. Nah, saudara tahu, jadi makanya saya bilang saya sebenarnya sangat malu nilai jelek seperti itu. Jangan-jangan orang kampung berkata, oh bapak tuanya itu tidak memberikan kesempatan belajar. Wah, setiap hari kok HP terus. Kalau di mata saya, ini loh videonya. Entah video apa yang dia tunjukkan, aku tidak ngerti. Menurut dia itu pelajaran is oke. Tapi nilai menunjukkan bahwa tidak pernah belajar. Saya juga dulu pernah melakukan itu, tapi saya sadar. Saya merantau lari dari rumah untuk sekolah ke tebing tinggi. Lari karena mamaku bilang jangan sekolah. Saya lari. Ketika saya sadar nilai saya jelek semua, saya ingat saya datang ke sini untuk sekolah. Saya usahakan saya lulus. Dan lulus, puji Tuhan. Jadi bahasanya firman Tuhan seperti ini. Kalau kita tidak mengerti lagi, saya juga tidak ngerti lagi, saudara. Ada yang belum paham, saudara? Ini ayatnya seperti ini. Mari kita baca ayat 12, tidak saya tulis. Nah, tapi kesimpulan dari ayat 11 dan 12. Tetapi kamu yang meninggalkan Tuhan, yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan yang lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepadaku, maka Tuhan berkata, aku akan menentukan kamu bagi pedang. Saudara tahu pedang? Pemutus kepala. Pedang itu pembasmi kepala. Nah, jadi kalau anak Tuhan tidak ada lagi airnya dalam tandan
anggur tadi sudah tidak ada airnya, tidak ada harapan lagi. Basmi, hancurkan, percuma dia ada di sini. Sudah 3 tahun saya cari buahnya, ya Allah. Nah, itu dia maksudnya di sini. Jadi kalau saudara membaca ayat 11-12, karena ayat 8 sampai ayat 16 itu sebenarnya ayat 8 intinya. Ayat 10 sampai 11, ayat 9 sampai 10 itu tentang berkat tadi. Ayat 12 ini membicarakan pembangkang. Kalau orang tidak menuruti apa yang sudah diberikan kesempatan, tidak lagi mendengar, maka Tuhan berkata, aku akan menentukan kamu bagi pedang. Nah itu ayat 11 dan 12. Hanya orang benar yang akan hidup diberkati Tuhan dan tinggal mewarisi gunung-gunungnya Tuhan. Kalau orang tidak ada lagi benarnya, wis tandanya kering kabeh, ditentukan bagi pedang. Nah, ayat 13 sampai 14 itu menegaskan kembali ayat 9 sampai 14. Makanya di situ setiap dikatakan bagi orang percaya ini. Coba tolong dibaca ayat 9, ayat yang ke 13 Pak. Tolong. Itu ayat 13. Yesaya 65 ayat 13 supaya saudara bisa mendengar apa yang tertulis di sini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Ya, jadi itu jelas perbandingan. Hamba-hambaku adalah pewaris-pewaris tadi akan makan kenyang. Tetapi kamu siapa yang tidak ada tandanya, tidak ada airnya lagi dalam tandan tadi, yang sudah jadi kering, tetapi kamu. Nah itu. Dan itu terus dibaca terus seperti itu pembacaannya sampai kepada ayat yang ke-14. Seperti itu bacaannya. Ayat 14, ayat 12, ayat 13 sampai 14. Ya, cukup. Nah, ayat 15. Orang yang ditentukan bagi pedang akan menjadi sumpah. Jadi saking ngerinya Tuhan akan memperlakukan orang yang tidak ada lagi airnya dalam tanda tadi. Mengerikan. Tuhan katakan, aku telah menentukan kamu jadi pedang. Maka saking ngerinya Tuhan akan melakukan itu. Maka orang akan kalau mengutuk orang, maka dia akan pakai seperti ini. Orang yang ditentukan bagi pedang akan menjadi sumpah kutuk bagi orang yang terkutuk. Maka mereka akan mengutuknya seperti ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Jadi tidak terkutuklah kamu tidak lagi. Kiranya Tuhan membuat kau seperti orang itu. Itu sudah kutuknya Tuhan. Kenapa? Ini ngeri. Tuhan dengarkan baik-baik. Kalau saudara anak Tuhan dan tandanya sudah kering, itu ngeri. Ngeri. Lebih ngeri daripada orang yang gak kenal Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan terlalu sakit hati. Ya, Dia ingin kita di atas, tapi kita membangkang. Ya. Dia membangkang. Saya akan jauh lebih sakit hati kepada Kevin daripada kepada adik-adik. Kenapa? Karena saya membawa Kevin ke sini supaya jadi orang yang hebat. Adik-adik enggak. Saya tidak bakalan sakit hati. Karena saya tidak pernah punya keinginan yang besar terhadap adiknya dan adik-adik. Tapi terhadap dia, aku punya keinginan yang besar. Tetapi keinginan saya itu dia berontak, dia menjengkelkan.
Nah karena itu sakit hati saya kepada dia, bukan kepada adik-adiknya. Paham saudara? Kalau Tuhan sakit hati terhadap orang lain itu tidak mungkin. Tapi Tuhan pasti sakit hati kepada anak-anak Tuhan yang sengaja membangkang. Makanya ngeri. Kiranya Tuhan mengutuk engkau seperti orang itu. Wah, bahaya. Jadi anak Tuhan itu lebih ngeri kalau anak Tuhan nanggung-nanggung loh saudara. Jangan. Ngeri. Kalau sudah jadi anak Tuhan, pegang terus. Jadi orang yang setia, orang yang baik. Maka gunung-gunung Tuhan adalah milikmu. Saron dan lembah Akor itu menjadi kepunyaan ternak. Makanya Daud berkata, dulu aku muda, sekarang rambutku sudah jadi putih. Artinya tua. Belum pernah kulihat anak Tuhan minta. Itu dijamin. Kenapa? Karena tinggal di gunung Tuhan. Ada lembah Akor dan ada apa namanya? Saron. Ada Saron dan lembah Akor. Tempat harta benda yang selalu menopang keberhasilan kita. Amin, saudara. Saudara mengerti? Saudara paham, saudara? Kalau kurang paham, tanya lagi supaya tak jelas semua, supaya kita semua jadi diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca ayat ini, ayat 15 dan 15b sampai 16. Ini saya tulis. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Yang memberontak tadi sebutannya sebutan kutuk. Ya. Tapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Ini 15b. Ayat 16 adalah ini. 2, 3. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Makanya temanya tadi kita apa? Semua karena kesetiaan Allah. Jadi nanti mereka yang akan menikmati itu, mereka akan mengerti demi kesetiaan Allah. Ya, kita baca sekali lagi. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupakan dan sudah tersembunyi dari mata. Jadi kata-kata ini loh saudara, makanya saya buat semua karena kesetiaan Tuhan. Jadi di sini nanti yang mendapat berkat itu demi kesetiaan Allah. Jadi karena kesetiaan Tuhan. Dan dalam diri kita masih ada air dalam tangan. Tidak penuh lagi, tapi masih ada. Ya, masih ada. Jadi artinya sebenarnya kita tidak pantas. Kalau hari ini Tuhan angkat lagi kita, itu karena kesetiaan Tuhan. Karena itulah disebut demi Allah yang setia. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kalau masih ada air, dengarkan baik-baik. Allah setia. Dia akan pulihkan, Dia akan bangkitkan, Dia akan jadikan kita jadi berkat. Ya. Dan orang-orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah. Saya bersumpah demi Allah yang setia. Itu dia.
Allah yang setia. Jadi Allah yang setia itulah yang mengingat sebuah perjanjian itu. Karena itu ketika masih ada air, Tuhan berkata ayat 8, kalau masih ada air dalam tandan anggur, demikianlah aku akan melakukan. Masih ada anggur, masih ada air, saudara. Kalau masih ada air, dengarkan firman Tuhan ini. Bangkitlah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Bangunlah, masih ada kesempatan. Gunung Tuhan menunggu menjadi warisan kita. Saron dan lembah Akor menunggu untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin.